SMA Negeri 2 Tabanan. Salam semangat dan bahagia. Nah, saat ini saya punya pertanyaan. Kalau seandainya kita dihadapkan pada kedua pilihan yang ada di sini, kita akan memilih yang mana? Apakah kita akan memilih deficit based view, di mana semua berawal dari pertanyaan apa yang salah dengan organisasi kita? Kemudian berlanjut ke pertanyaan apa yang menjadi penyebab dari kesalahan tersebut, untuk kemudian dicoba untuk dicarikan solusinya. Hasil akhirnya adalah organisasi menjadi sebuah masalah untuk dipecahkan. Atau mungkin teman-teman akan memilih pandangan yang kedua, yaitu asset based view, atau pandangan pendekatan yang memandang aset sebagai sebuah kekuatan. Di mana pertanyaan pertamanya adalah kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh organisasi, yang dilanjutkan dengan membayangkan bagaimana bagusnya jika kekuatan-kekuatan tersebut dipadukan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Setelah itu akan disepakati seberapa baik hal itu bisa dilaksanakan dan berakhir kepada pembuatan komitmen tentang bagaimana hal baik tersebut bisa diwujudkan berdasarkan aset atau kekuatan yang telah dimiliki oleh organisasi. Sehingga alih-alih organisasi menjadi sebuah masalah, sebaliknya organisasi akan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang yang menunggu untuk bisa diwujudkan. Kalau saya pribadi, pilihan akan saya jatuhkan pada asset based view atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang kita mungkin sudah kenal pada modul 1.3 sebagai inquiry apresiatif. Kenapa inquiry apresiatif? Dr. Townsend 2014 menyatakan bahwa orang secara psikologi cenderung suka membicarakan tentang kesuksesan mereka. Mereka akan secara aktif terlibat di dalam sebuah diskusi ketika berfokus kepada apa yang sudah berhasil. Ketika berbagi cerita-cerita positif dengan rekan sejawat, orang akan cenderung merasa percaya diri dalam kemampuan mereka menyampaikan inspirasi. Karena yang diceritakan adalah pengalaman pribadi mereka, bukan pengalaman orang lain. Melibatkan banyak orang dalam percakapan-percakapan positif tersebut akan mampu memunculkan atau memicu partisipasi dalam membuat perubahan-perubahan positif. Menciptakan image atau gambaran positif tentang masa depan dapat mempengaruhi perilaku kita di masa kini. Dengan harapan ketika kita sudah memiliki visi yang positif tentang masa yang akan datang, maka perubahan positif akan bisa kita wujudkan. Sesuai dengan apa yang telah saya pelajari dalam modul 1.3 dan juga penjelasan pada slide-slide sebelumnya, maka saya dapat merumuskan sebuah pernyataan prakarsa perubahan, yaitu menguatkan keterampilan literasi siswa melalui kelompok baca untuk menumbuhkan kreativitas siswa dan kemampuan bernalar kritisnya secara mandiri serta kolaboratif. Kenapa saya memilih pernyataan prakarsa perubahan ini? Karena di sekolah saya, gerakan literasi siswa sudah berjalan dengan cukup baik. Harapan saya dengan dibentuknya kelompok baca atau kelompok literasi ini dapat mendorong agar jalannya gerakan literasi siswa di sekolah kami dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya kelompok baca ini, saya berharap akan membentuk kader-kader perubahan dalam bidang literasi. Anak-anak yang ada di dalam kelompok akan bisa nantinya mengimbaskan pengaruh positif membaca atau literasi kepada teman-teman lainnya di sekolah. Untuk mewujudkan pernyataan prakarsa perubahan ini, saya menggunakan alur bagja dalam mewujudkannya yang akan diperlihatkan dalam slide-slide berikutnya.